Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak juara? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Materi ini sudah pernah disampaikan di semester 1, di semester 2 ini tinggal kita mengulas sedikit tentang Proklamasi Kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Oleh sebab itu, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan mengizinkan pengibaran bendera merah putih dan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang juga menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Janji ini diwujudkan dengan pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia sekitar tahun 1942, yang sebelumnya kita dijajah terlebih dahulu oleh Belanda selama 350 tahun. Kemudian disusul oleh Jepang sekitar tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia. Kemudian Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia yang disampaikan oleh Jenderal Koiso. Selain itu, Jepang juga mengizinkan untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Jepang menarik simpati bangsa Indonesia dengan mempropagandakan gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nippon di sini artinya adalah Jepang. Kemudian langkah yang pertama dilakukan Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia adalah dengan membentuk BPUPKI. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI masih ingat ya, kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Kemudian, BPUPKI berhasil menghasilkan Piagam Jakarta atau Rumusan Pancasila yang sampai saat ini kita kenal dengan Pancasila, yang mana rumusan Pancasila tersebut dihasilkan pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga pada tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah beberapa waktu, bangsa Indonesia merasakan belum ada perkembangan yang cukup signifikan terkait adanya BPUPKI, sehingga BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Maret 1945 dan membentuk PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian didengar bahwa kota besar di Jepang dibom atom oleh sekutu. Kota-kota besar tersebut adalah kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Kota Hiroshima dibom atom oleh sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki dibom atom oleh sekutu pada tanggal 9 Agustus 1945. Dengan dibom atomnya dua kota besar ini, Jepang merasa kewalahan sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang ini disembunyikan. Jepang tidak mau bangsa Indonesia bisa mendengar tentang kekalahan Jepang Kemudian berita kekalahan Jepang ini ternyata terdengar oleh Sultan Syahrir melalui Radio Domei. Radio Domei menyiarkan bahwa Jepang kalah, Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945.
Setelah Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang, kemudian Sultan Syahrir mengajak para golongan muda untuk segera mendesak golongan tua. Golongan tua itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Golongan muda mendesak Insinyur Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi terjadi perdebatan yang sangat serius sehingga golongan muda mengajak secara paksa Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo ke daerah terpencil di Jawa Barat, yaitu Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Peristiwa penculikan ini, ya kita sebut penculikan karena Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diajak secara paksa oleh golongan muda. Karena kalau masih di Jakarta, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta masih terpengaruh oleh Jepang, sehingga golongan muda berinisiatif untuk mengajak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Peristiwa tersebut dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian sesampainya di Rengas Dengklok, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo mensepakati untuk segera mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan cara merumuskan teks proklamasi atau merumuskan naskah teks proklamasi. Dengan adanya perdebatan yang sangat serius, gitu ya, tokoh-tokoh golongan tua dan golongan muda mempersiapkan proklamasi kemerdekaan. Harapannya segera disampaikan agar Indonesia segera bebas, segera merdeka dari Jepang. Penyusunan naskah proklamasi oleh Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta kemudian dialihkan ke Jakarta kembali. Jadi setelah malam hari, setelah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo setuju kalau Indonesia akan segera memproklamasikan kemerdekaan, mereka langsung kembali ke Jakarta, namun tidak berada di kediaman Insinyur Soekarno, tetapi berada di kediaman Laksamana Maeda, yaitu seorang tokoh Jepang yang simpati kepada bangsa Indonesia. Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat dalam menyusun naskah proklamasi. Naskah proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Atas usulan Soekarni, teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Demi melengkapi acara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Ibu Fatmawati menjahit sang saka merah putih yang panjangnya 2 meter dan lebarnya 1 meter. Pagi harinya, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, yaitu bertepatan di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan tersebut, pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Suhud dan Latif Hindraningrat, kemudian diiringi dengan lagu Indonesia Raya karangan Wage Rudolf Supratman. Setelah pelaksanaan upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pemuda dan pers menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia melalui kantor Jepang yang bernama Domai. Selain itu, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarluaskan melalui surat kabar. Surat kabar yang pertama kali menyebarluaskan berita kemerdekaan Indonesia adalah surat kabar Suara Asia di Surabaya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah membawa perubahan yang besar pada nasib bangsa. Bangsa Indonesia bisa memulai kehidupan sendiri tanpa harus tunduk kepada penjajah. Proklamasi telah melepaskan rakyat dari belenggu penjajahan yang penuh dengan penderitaan. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia antara lain yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional, kemudian menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, PPKI mengadakan sidang-sidang untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Jakarta.
Pada sidang ini dihasilkan beberapa keputusan penting yang menyangkut kehidupan ketatanegaraan serta landasan politik bagi bangsa Indonesia yang merdeka, yaitu 1. Mengesahkan UUD 1945, 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan bahwa untuk sementara waktu Presiden dibantu oleh Komite Nasional. Semangat kemerdekaan dapat menjadi pendorong bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan dengan karya-karya yang nyata, yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan konsentrasi atau fokus pada pendidikan dan memperkuat karakter sebagai anak bangsa, maka generasi muda Indonesia diharapkan mampu menyambung estafet pembangunan bangsa Indonesia di masa depan. Jadi anak-anak juara diharapkan bisa mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan menghasilkan karya yang nyata. Ya, untuk karya yang paling kecil adalah prestasi yang paling baik. Ya, terutama anak-anak juara yaitu memiliki prestasi yang berkarakter juara, jujur, ulet, aktif, religius, dan amanah. Demikian tadi tentang materi proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan, ya anak-anak boleh japri ke WA-nya Bu Ipa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.